Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Teknik Informatika kelas H angkatan 2023 akan mempresentasikan simulasi program pertukaran nilai antara dua thread dalam satu proses menggunakan OS Simulator. Perkenalkan, saya Devira Mutiara Widya Nugraha dengan NIM 23051204258. Di sini akan mempresentasikan input dari simulasi program pertukaran nilai antara dua thread dalam satu proses menggunakan OS Simulator. Program tersebut memiliki alur yang serupa dengan sebelumnya, tetapi nilai awal dari nilai 1 dan nilai 2 berbeda. Berikut adalah alur programnya. Yang pertama, pendefinisian variabel. Nilai 1 diberi nilai awal 3, nilai 2 diberi nilai awal 9, dan temp adalah variabel penampung sementara untuk melakukan pertukaran nilai antara nilai 1 dan nilai 2. Yang kedua, mendefinisikan dua subrutin sebagai thread. Thread 1 menampilkan nilai awal dari nilai 1, thread 2 menampilkan nilai awal dari nilai 2. Yang ketiga, memanggil kedua thread secara bersamaan dengan menggunakan perintah thread 1 dan thread 2. Yang keempat, dilakukan pertukaran nilai antara nilai 1 dan nilai 2 dengan menggunakan variabel sementara temp. Nilai dari nilai 1 disimpan ke dalam temp, lalu nilai dari nilai 2 disimpan ke dalam nilai 1, kemudian nilai dari temp yang awalnya berisi nilai 1 disimpan ke dalam nilai 2. Yang terakhir, menampilkan nilai setelah pertukaran. Menampilkan nilai 1 setelah pertukaran, menampilkan nilai 2 setelah pertukaran. Jadi keseluruhan program ini bertujuan untuk menampilkan nilai awal dari kedua variabel, yaitu nilai 1 dan nilai 2, kemudian menukar nilai keduanya, dan terakhir menampilkan nilai setelah pertukaran dilakukan. Perkenalkan, saya Rania Maritza dengan NIM 23051204251 dari Prodi Teknik Informatika kelas D. Di sini saya akan menjelaskan alur pengerjaan di CPU OS Simulator. Di sini kami telah menyiapkan aplikasi dari CPU OS Simulator. Kemudian kita beralih ke Advance, lalu klik Compiler. Kemudian di program search atau input kita masukkan program atau codingan yang telah kita buat. Di sini kita sudah menyiapkannya. Nah, setelah program atau codingan telah dimasukkan ke program search, kita pilih compile agar terbaca untuk bahasa komputernya. Setelah berhasil di compile, kita pilih load in memory. Kemudian di sini akan muncul pesan kode successfully load in memory. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini program yang telah di-compile akan masuk ke dalam program list. Kemudian kita pilih ke menu Advance, lalu kita pilih OS 0. Kemudian di OS 0 ini kita beralih ke scheduler, kemudian kita pilih di round robin karena kita melakukan proses untuk multi programming di mana beberapa thread berjalan secara bersamaan dan perlu membagi waktu CPU secara adil. Kemudian kita di OS control ini kita pilih flash, lalu di program di sini kita klik programnya, kemudian kita pilih create new process. Nah, di sini program sudah siap untuk diproses. Kemudian kita pilih start untuk menjalankan program. Nah, setelah program selesai di-compile, kita lihat views untuk melihat proses statistikanya. Nah, berikut ini adalah hasil dari proses statistikanya.
Perkenalkan, nama saya Tasya Andira Pradita dengan NIM 2305 1204255 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian view proses statistik. Gambar ini menunjukkan statistik proses dari sebuah sistem operasi, termasuk waktu tunggu rata-ratanya atau average waiting time untuk setiap frame dalam satu proses. Kemudian di sini ada sumbu X menunjukkan ID proses atau proses ID dengan label P diikuti nomor. Kemudian ada sumbu Y, ini menunjukkan waktu tunggu rata-rata atau average waiting time. Dan garis biru ini menunjukkan waktu tunggu rata-rata untuk setiap prosesnya. Kemudian ada beberapa teks. Di sini ada teks proses statistik. Ini ada judul grafiknya. Kemudian ada average process waiting time sama dengan 0,5. Ini artinya rata-rata waktu tunggu proses secara keseluruhan adalah 0,5 unit waktu. Kemudian ada zero process are shown. Ini maksudnya tidak ada proses yang disembunyikan dari grafik. Dan ada zero process are not shown. Itu artinya tidak ada proses yang ditampilkan di grafik. Dan ada tombol reset dan refresh. Ini digunakan untuk mereset dan memperbarui statistik proses. Kemudian untuk analisisnya, di sini ada 3 proses yang ditampilkan dalam grafik, yaitu proses P1, P2, dan P3. Waktu tunggu rata-rata untuk P1 ini adalah 0,03 unit waktu, untuk P2 ini ada 0,04, dan P3 ini 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa thread dalam proses P1, P2, dan P3 harus menunggu selama 0,03, 0,04, dan 0,05 unit waktu berturut-turut sebelum mereka dieksekusi. Kemudian untuk kesimpulannya, gambar ini menunjukkan bahwa thread dalam 3 proses P1, P2, P3 tadi harus menunggu sebelum dieksekusi. Waktu tunggu rata-rata untuk proses P1-nya ini adalah 0,03, kemudian P2 ini adalah 0,04, dan P3 adalah 0,05 unit waktu. Kemudian di sini ada output. Untuk output dari program ini menunjukkan bahwa nilai awal dari nilai 1 adalah 3 dan nilai awal dari nilai 2 adalah 9. Kemudian setelah dilakukan pertukaran nilai antara nilai 1 dan nilai 2, nilai 1 ini menjadi 9 dan nilai 2 ini menjadi 3. Sekian penjelasan dari kami mengenai simulasi program pertukaran nilai antara dua thread dalam satu proses menggunakan OS Simulator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.